Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Luke Gusti Ayu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ilmu biomedik dasar, yaitu suhu. Apa itu suhu? Suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur panas dan dingin, diukur dengan termometer. Suhu juga didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Yang dimaksud dengan suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dari suatu benda. Benda yang memiliki panas akan menunjukkan suhu yang tinggi daripada benda dingin. Sering kita menyebutkan suatu benda panas atau dingin dengan cara menyentuh benda tersebut dengan alat indera kita. Walau kita tidak dapat menyimpulkan berapa derajat panas dari benda tersebut, untuk mengetahui seberapa besar suhu benda tersebut, maka gunakanlah termometer. Selanjutnya, apa akibat ketika suhu meningkat? Hipotermia adalah meningkatnya suhu tubuh di luar kendali sistem tersebut. Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Hipotermia terjadi ketika tubuh gagal mengatur suhu, sehingga suhu tubuh terus meningkat. Suhu tubuh yang tinggi dan berkelanjutan bisa menyebabkan dehidrasi parah dan kerusakan permanen pada organ tubuh, seperti otak. Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan penanganan medis secepatnya. Yang selanjutnya, apa akibat ketika suhu menurun? Suhu tubuh yang terlalu rendah disebut hipotermia. Kondisi ini berbahaya karena dapat mengganggu kelancaran aliran darah, pernapasan, dan kinerja organ vital tubuh seperti otak dan jantung. Hipotermia yang tidak segera ditangani bahkan bisa menyebabkan kematian. Salah satu hal yang dapat menyebabkan terjadinya kondisi ini adalah paparan suhu atau cuaca yang dingin. Seseorang dikatakan mengalami hipotermia jika suhu tubuhnya berada di bawah 35 derajat Celcius. Apa tindakan yang harus dilakukan ketika suhu meningkat? Ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan adalah: yang pertama, beristirahat dari aktivitas yang sedang dilakukan, bila perlu sambil berbaring. Yang kedua, berteduh agar terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung, bila perlu di ruangan yang sejuk dan memiliki aliran udara yang baik. Yang ketiga, minum air putih atau minuman elektrolit, tetapi hindari mengonsumsi minuman terlalu dingin karena dapat menyebabkan kram perut. Yang keempat, mengompres kepala, leher, muka, dan bagian tubuh yang mengalami kram menggunakan kompres dingin. Dan yang terakhir, melonggarkan pakaian yang ketat, termasuk kaos kaki dan sepatu. Selama melakukan pertolongan pertama, usahakan untuk tetap memantau suhu tubuh menggunakan termometer. Jika suhu tubuh tidak kunjung turun setelah mendapatkan pertolongan atau gejala hipotermia tidak kunjung reda, segera cari pertolongan medis. Apa tindakan yang harus dilakukan ketika suhu menurun? Yang pertama, segera lepas dan ganti baju yang basah dengan yang kering. Yang kedua, gunakan beberapa lapis selimut atau jaket untuk menghangatkan tubuh. Yang ketiga, berikan minuman hangat yang tidak mengandung kafein. Yang keempat, berikan kompres hangat di beberapa bagian tubuh. Yang kelima, hindari paparan angin dan udara. Yang keenam, pindahkan ke area yang dekat dengan sumber panas dan dapat berbagi panas tubuh. Yang ketujuh, hindari penggunaan panas secara langsung seperti air panas atau alas penghangat. Yang kedelapan, perhatikan kondisi kesehatan pengidap hipotermia seperti kondisi pernapasan hingga kesadarannya. Jika melihat orang yang memiliki gejala hipotermia, maka tindakan awal yang perlu dilakukan adalah memeriksa denyut nadi dan pernapasan. Jika denyut nadi dan pernapasannya sudah berhenti, maka lakukanlah tindakan resusitasi jantung paru atau CPR dan cari bantuan medis. Itulah penjelasan singkat saya mengenai suhu. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.